Materi yang akan kita pelajari adalah sifat koligatif larutan elektrolit. Sebelumnya, kalian telah mempelajari tentang sifat koligatif pada larutan non-elektrolit, yaitu penurunan tekanan uap atau delta P. Delta P sama dengan P0 dikali fraksi mol saat terlarut. Kenaikan titik didih larutan delta TB. Delta TB sama dengan KB dikali M. Kemudian penurunan titik beku larutan delta TF sama dengan KB kali M. Dan tekanan osmotik larutan P sama dengan M kali R kali T. Di kelas 10 kita telah mempelajari tentang daya hantar listrik pada larutan non-elektrolit dan larutan elektrolit. Gambar 1, larutan urea dengan konsentrasi 0,1 molar, di mana kita ketahui bahwa larutan urea merupakan larutan non-elektrolit, sehingga dalam larutannya tidak terionisasi. Maka dalam 1 liter larutan urea dengan konsentrasi 0,1 molar terdapat 0,1 mol urea sama dengan 0,1 mol partikel. Dengan rumusan urea dalam bentuk padat nanti akan kita larutkan dengan pelarut air, akan dihasilkan larutan urea. Gambar 2. Larutan NaCl dengan konsentrasi 0,1 molar. Diketahui bahwa larutan NaCl merupakan larutan elektrolit, di mana larutan tersebut dapat terionisasi. Sehingga dalam 1 liter larutan NaCl dengan konsentrasi 0,1 molar terdapat 0,1 mol ion Na+ dan 0,1 mol ion Cl-. Maka jumlah partikel di dalam larutan tersebut adalah 0,2 molar. Dengan rumusan NaCl menghasilkan Na+ tambah Cl-. Molalitas total itu adalah jumlah molalitas dari Na+ ditambah dengan molalitas Cl-. Jadi didapatkan 0,2 mol. Jadi, dengan molalitas yang sama, larutan urea dengan konsentrasi 0,1 molar dan larutan NaCl 0,1 molar dapat kita bandingkan. Untuk kenaikan titik didih urea sama dengan molalitas kali Kb sama dengan 0,1 kali 0,52 sama dengan 0,052 derajat Celcius. Untuk kenaikan titik didih larutan NaCl kita peroleh molalitas kali Kb-nya sama dengan 0,2 kali 0,52 sama dengan 0,104 derajat Celcius. Dari ilustrasi tersebut dapat disimpulkan bahwa larutan elektrolit memiliki jumlah partikel lebih banyak dibandingkan dengan larutan non-elektrolit. Sehingga jika kita menghubungkan dengan sifat koligatif larutan, maka sifat koligatif larutan elektrolit akan lebih besar dari sifat koligatif larutan non-elektrolit. Ingat, sifat koligatif larutan hanya ditentukan oleh jumlah partikel saat terlarut, bukan oleh jenis saat terlarut. Untuk menghitung nilai sifat-sifat koligatif larutan elektrolit, persamaan-persamaan yang diberikan sebelumnya untuk larutan non-elektrolit dapat digunakan. Harga sifat koligatif larutan elektrolit dipengaruhi oleh faktor Van Hoff. Nilai faktor Van Hoff itu sama dengan I, di mana I sama dengan 1 ditambah N kurang 1 kali alfa. Nilai N itu adalah banyaknya ion yang terbentuk dari tiap senyawa. Alfa sama dengan derajat ionisasi. Jadi, rumusan sifat koligatif larutan. Yang pertama, penurunan tekanan uap larutan, delta P sama dengan P0 dikali Xt kali I. 2. Kenaikan titik didih larutan, delta Tb sama dengan Kb kali M kali I. 3. Penurunan titik beku larutan, delta Tf sama dengan Kf kali M kali I. 4. Tekanan osmotik larutan P sama dengan M kali R kali T kali I. Perhatikan contoh berikut. Sebanyak 11,1 gram CaCl2 dilarutkan dalam 500 ml air. Senyawa tersebut terionisasi sempurna. Jika diketahui ArCa sama dengan 40, ArCl sama dengan 35,5,
Kb air sama dengan 0,52 derajat Celcius per molal, Kf air sama dengan 1,86 derajat Celcius per molal. Tentukan A. Titik didih larutan, B. Titik beku larutan. Untuk menyelesaikan soal, yang pertama kita lakukan adalah mengidentifikasi soal. Penyelesaian. Untuk penyelesaiannya, langkah pertama yang harus kita buat adalah menghitung massa molekul relatif CaCl2 atau menghitung MrCaCl2, di mana 1 kali ArCa ditambah 2 kali ArCl. 1 tambah 40, ArCa itu sama dengan 40, tambah 2 kali ArCl, ArCl itu sama dengan 35,5, diperoleh 40 tambah 71 sama dengan 111. Setelah itu, larutan CaCl2 merupakan larutan elektrolit kuat. Kita ionisasikan. Kita dapatkan CaCl2 terionisasi menghasilkan Ca2+ dan 2Cl-. Nilai N sama dengan 3. Kemudian, kita lanjutkan dengan menghitung faktor Panhoff-nya. I sama dengan 1 tambah N kurang 1 kali alfa. Sama dengan 1 tambah N tadi sama dengan 3. 3 kurang 1 kali alfa. Kenapa alfa 1? Karena tadi dia terionisasi sempurna. Kita dapatkan 1 tambah 2 sama dengan 3. Kemudian kita menghitung molalitas zat tersebut, di mana rumusnya molalitas sama dengan gram per mr kali 1000 per P. Molalitas sama dengan massa dari kalsium klorida atau CaCl2 itu tadi sama dengan 11,1 dibagi mr-nya 111 kali 1000 per 500. 500 ini adalah massa pelarutnya. Kita peroleh sama dengan 0,1 kali 2 sama dengan 0,2 molar. Untuk menghitung titik didih larutan, kita menghitung dulu kenaikan titik didih larutan, di mana rumusnya adalah delta Tb sama dengan Kb kali M kali I, sama dengan 0,52 kali 0,2 kali 3, sama dengan 0,312 derajat Celcius. Maka, titik didih larutan kalsium klorida atau Tb itu sama dengan Tb0 ditambah delta Tb. Sama dengan Tb0 itu nilainya 100 karena dia merupakan titik didih larutan, titik didih pelarut ditambah 0,312 sama dengan 100,312 derajat Celcius. Jadi, titik didih larutan kalsium klorida sama dengan 100,312 derajat Celcius. Untuk menghitung titik beku larutan, kita cari dulu penurunan titik beku larutan dengan rumus delta Tf sama dengan Kf kali M kali I, sama dengan 1,86 kali 0,2 kali 3, sama dengan 1,116 derajat Celcius. Maka, untuk mendapatkan titik beku larutan CaCl2 itu sama dengan Tf0 dikurang delta Tf. Tf0 adalah titik beku pelarut air. Kita dapatkan 0 dikurang 1,116 sama dengan minus 1,116 derajat Celcius. Maka, titik beku larutan CaCl2 sama dengan min 1,116 derajat Celcius. Kesimpulan, dari materi yang telah dipaparkan dapat disimpulkan bahwa
sifat koligatif larutan elektrolit lebih besar dari sifat koligatif larutan non-elektrolit. Dari rumusan sifat koligatif larutan dapat dibedakan dari faktor Van-Hoffnya. Demikianlah penyajian materi sifat koligatif larutan. Sampai bertemu di materi video belajar berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.